Halo brother, balik lagi sama gue William di The Bike Review episode 5. Kali ini kita bakal nge-review motor yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di Indonesia nih, WeMoto Draco 250. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus. Nah, nih sekarang motornya di sini, WeMoto Draco 250i. Injeksi ya berarti. Oke, tadi udah sempat riding, lumayan jauh juga. Sekarang enaknya kita bahas dari mana nih motornya? Ban depan, kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan, wih. Oke, mungkin dari ban dulu nih. Ban size dari si Draco 250 ini pakai ban depan ya, 120/70 ring 15 dari Timsun. Terus buat velgnya ini lumayan lebar buat ukuran Big Matic segini. Ini ukuran 3 inci. Oke, terus disc brake-nya dia pakai floating disc brake ukuran 260 mm dan udah ABS. Kelihatan tulisan ABS. Bosch Teknologi. Berarti ini menandakan ABS-nya pakai sistem dari Bosch. Terus ke kaliper nih. Buat kalipernya dia pakai dual piston. Jadi pengereman depan udah ABS. Dual piston floating. Jadi bisa ngimbangin lah sama tenaganya si Draco 250 ini. Oke, terus mungkin ke kaki belakang nih. Oke. Sekarang buat kaki belakang nih. Si Draco 250 pakai ukuran ban 140/60. Size-nya rimnya 14. Oke, terus buat pelek. Pelek ini juga lebar, pakai 3,5 incian. Ini lebar banget belakang. Terus ini juga tubeless. Dan dia juga pakai disc brake. Disc brake-nya di sebelah kanan, disc brake-nya. Terus tetap ABS. Jadi depan belakang ABS. Dan tadi tulisan di depan ABS-nya by Bosch Teknologi. Oke, terus secara teknis ini kalau dari si peleknya juga enak banget dilihat. Palangnya beda dari yang lain. Dia pakai case wheel dan beda dari yang lain karena si bibir pelek ini ada aksen kayak dia nggak yang bener-bener lurus, tapi dia langsung cetuk ada coakan-coakan kecil tuh. Oke, sekarang ngomongin engine nih. Buat mesin si WeMoto Draco 250 ini jelas ya dari namanya 250 cc. Tapi yang bikin beda sama 250 cc yang lain dia DOHC, double overhead camshaft. Berarti dia punya 2 camshaft dan 2 pasang valve. Valve in-nya 2, valve X-nya 2. Terus kan Draco 250i otomatis mesinnya udah pakai injeksi nih. Injeksinya pakai EFI, otomatis bahan bakarnya irit. Piston, bor sama struknya. Buat bornya si Draco ini pakai 70 mm dan struknya pakai 65. Jadi mesin ini overbore tapi hampir square. Jadi tenaga yang dikasih khusus buat motor-motor touring. Terus power sama torsi nih. Output power di 7.500 RPM itu dia bisa ngeluarin 15,6 kW tuh. Terus di RPM 6.500 dia bisa nyemprotin torsi di angka 21,5 Nm. Yang dimana kalau gue bilang itu cukup gede buat ukuran motor matic. Tapi nggak masalah karena memang didesain buat touring jauh. Jadi dengan power dan torsi segitu itu lebih dari cukup kalau kata gue. Oke, sekarang kita lanjut deh ke kapasitas bahan bakar. Wih, jadi tangki Draco ini ada di depan. Di sini. Nah, kalian nggak perlu capek-capek turun buat isi bensin dan kapasitas tangkinya 12 liter. Cukup gede buat ukuran motor segini. Sekarang kita ke panel-panel deh. Dari depan sampai belakang, panelnya ini kelihatan rapet dan maco. Untuk yang varian ini warnanya grey ya, nyatu banget sih. Jadi satu antara bodi kasar
Ini bodi kasar, bodi halus, dan aksen-aksen yang ini yang gue suka. Ada aksen dove-nya. Jadi motornya kelihatan eksklusif, elegan. Kanan kiri bodinya sama, lalu di decknya panjang. Dan buat passengernya, kita nggak perlu capek-capek buka tutup footpack lagi, karena footpacknya ini udah kayak gini di sini jadi satu, jadi deck. Tuh, terus instrumen-instrumen ini, panel-panel ini. Tadi kan yang sebelah sini udah jelas. Ini panel bahan bakar, set bahan bakar. Nah, ini ada lagi nih, ada dua lagi di sini. Box di sini fungsinya itu buat storing. Satu storing, dua ini ada USB charging port. Jadi kita bisa nge-charge gadget di sini. Mau kalian pergi jauh kemanapun keluar kota, nggak berhenti pun aman karena masih bisa nge-charge. Terus buat lihat indikasi water coolant. Oh, emang ini udah pendingin? Iya. Draco 250 pakai sistem pendingin. Radiatornya posisinya ada di depan. Di balik sini nih. Otomatis dengan posisi radiator di situ, dia kena angin dan pendinginannya optimal. Ini panel sebelah sini ya. Terus panel yang di tengah. Panel yang di tengah ini ada satu panel, tapi kita mau nggak mau bukanya supaya kunci. Kenapa? Karena ini adalah safety lock. Safety lock fungsinya pertama, kalian bisa naruh barang di sini. Kedua, di sini ada pengait tambahan buat buka jok darurat ketika si seat ini nggak bisa dibuka, karena seat ini bisa dibuka cuma dengan nyalain motor. Nah, kok bisa gitu sih? Iya, soalnya si Draco ini kita bakalan dapat dua kunci. Dua kunci. Rata-rata motor juga dua kunci. Iya, cuman beda. Ketika kita ngambil Draco, kita dapat kunci yang bentuknya kayak gini nih. Satu remote dan satu kunci fisik. Jadi kalian bakalan bisa make motor ini dengan ada remote ini. Tuh. Dan kalian bakalan bisa buka ini hanya dengan kunci fisik. Oke, naik lagi ke atas deh. Ke atas ke depan nih. Di bagian depan, ini enak banget dilihat kalau kata gue, karena dia ini udah pakai sistem bener-bener LED. Display ini mau kondisinya gelap atau terang bakalan kelihatan. Terus tampilannya juga udah modern banget, udah kayak dashboard mobil tuh, dan viewnya enak banget dilihat, lega. Meskipun di sininya gede, kelihatan keker. Terus kalau masalah panel instrumen, di sini ada sen kanan sen kiri biasa kelihatan di sini. Terus pemilihan warna untuk si speedometer. Terus mode trip atau odometernya, terus ngeriset si trip meter. Oke, terus sebelah sini deh. Ini yang paling menarik. Dari awal udah dilengkapi visor setinggi ini, yang enak banget. Jadi visornya tuh tinggi, tapi nggak yang ngalang-ngalangin muka kita. Jadi ketika kita naik dan lihat jalan itu masih aman, kelihatan banget. Tapi kita nggak langsung kena angin gitu loh. Jadi kayak kadang kita naik motor kan dada kena angin segala macam, ini aman karena ada visornya. Nah, maju lagi ke depan deh. Tag spion. Ini spionnya eksklusif banget sih. Tuh. Jadi ketika kalian ngeset spion, yang digerakin bukan, yang artikulasi itu bukan sebelah sini, tapi di sini. Dan ini kelihatan mewah banget sih spionnya. Tuh. Ini bisa diartikulasi, cuman ini pun udah cukup gitu loh, karena ini artikulasinya hampir semua sisi. Tuh. Oke. Depan udah nih, ke belakang deh, stang. Stang ini adalah stang yang tercover modelnya. Jadi bagian atas dan bagian bawah stang itu rapat ke cover semua. Nggak ada yang telanjang-telanjang, jadi nggak ada kabel keluar. Oke, sekarang mungkin dari holdernya nih. Oke, si holder dari Draco 250 ini, sebelah kanan deh, sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada engine cut off. Wih, jarang ada nih motor matic, tapi ada engine cut off-nya kan. Engine cut off, terus bawahnya ada power lampu. Jadi lampunya tetap bisa kita matiin ketika mungkin kita butuh cuman kayak manasin motor, kita nggak perlu nyalain, lampunya bisa kita matiin di sini. Terus bawahnya starter. Sebelah kiri ada dimmer. Karena ini motor yang memang notabene-nya Big Matic, otomatis dan dipakai touring jauh ya. Makanya dimmer ini bakalan fungsi banget sih buat mungkin ngasih tanda nyalip atau mobil-mobil yang berlawanan arah bisa nih. Terus lampu jauh pendek, hazard, sen kanan kiri, dan klakson. Terus karena motor ini pengeremannya depan belakang pakai disc brake, otomatis harus ada masternya dong. Master dari si Wemoto ini kanan kirinya ini cakep banget karena cuma nongol dikit doang. Yang jelas ini favorit banget sih. Jadi dia bener-bener nyatu sama si tutup bagian atas stangnya ini. Oke, terus handle si Draco ini dia bisa diset dalam artian ketika kita punya jari yang agak gede-gede, lebar-lebar, panjang gitu, kita bisa set si handle ini di yang paling tinggi nih. Ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh buat ngerem. Ketika kita jarinya agak mungkin
kecil-kecil mungil-mungil gitu kan, kita bisa masukin ke yang set paling rendah. Terus masalah si gripnya nih, hand grip. Hand grip ini empuk banget men, sumpah. Ini bener-bener kayaknya diciptain buat touring sih, yang nggak capek, nggak pegel, dan nggak bikin kapalan di telapak tangan. Jadi kayak bener-bener kerap ngegrip gitu loh. Tuh, terus balancernya ini bener-bener berfungsi. Jadi si stang nggak kerasa geder ketika kita jalan lurus gitu tuh. Ketika kita tarik misalkan kadang kan ada yang stangnya yang deret gitu kan. Dengan adanya balancer yang segede ini bener-bener fungsi nih, enak banget. Nah, ini yang paling istimewa sih. Ini istimewa banget. Kalau bilang istimewa, satu, dia ini berarti pakai berapa nih ya? 1, 2, 3 jenis bahan. 3 jenis bahan yang berbeda. Jadi bahan pertama ini ada kayak semacam kulit jok halus, terus kulit jok yang teksturnya kasar, sama bahan suede. Cuman ini suede-nya bagus banget, yang enggak yang kadang kan ada tuh suede yang ketika kalian gosok dia balik gitu angkat. Ini enggak, ini bener-bener yang tuh enggak berbekas. Ini yang membuat jok si Draco ini adem. Dan ini luas banget men, 2 jengkal. Mungkin sekitar berapa, 50 cm. Enak banget kayak duduk di sofa. Ini bener-bener yang parah kece sih. Terus passengernya juga nggak kalah enak, karena apa? Lebarnya sama, dan di sini ada kayak semacam punggung onta, kayak yang nahan gitu loh. Jadi kalian nggak melorot ke depan ataupun ke belakang. Ini bener-bener yang di belakang pun nyaman parah. Tuh, enak banget. Dan ini nggak ngangkang ya, boncengnya nggak ngangkang. Nah, jadi ketika kita punya si Draco ini, sama pabrik kita dikasih pilihan. Maksudnya pilihan gimana? Kita bakalan dapat dua-duanya, cuman kita bisa lakuin sendiri. Pertama, bagel tanpa bracket track, bagel kanan kiri. Sama dikasih bracket tracknya, jadi satu. Bracket track ini fungsinya apa? Ini ya multifungsi banget sih kalau kata gua. Satu, kalian bisa naro semacam box di belakang. Misalkan kalian pergi jauh touring, atau mungkin kalian nggak mau pakai box lah, langsung ditaruh sini aja, diikat juga, ini kuat banget. Terus ketika kalian pengen tampilan yang lebih sporty dikit, ini tinggal dilepas doang, cuman ya berapa sih, baut 4, selesai. Oke, sekarang ke belakang lagi, ke bagian bawah. Nah, sekarang spakbor belakang nih. Spakbor belakang, kalau kata gue ini unik dan catchy banget sih, karena dia punya mata kucing reflektif ini di belakang. Ini aksen yang menurut gue, wih, cakep nih. Nih. Terus tetap punya mud guard di bagian dalam. Jadi bakalan aman, gak akan nyiprat keluar-keluar si lumpur atau apapun yang kalian libas, air segala macam. Nggak nyampe ke atas. Ya, cuma nyampe sini doang paling aman. Sekarang bahas lampu deh. Karena udah di sini kan tanggung lampu belakang nih. Lampu belakang dia modelnya unik. Draco ini seinnya di sini, terus ada semacam tail light-nya lagi, terus lampu stopnya di belakang, dan ini dipisah. Dimana kalau dipisah seperti ini, kesannya kayak yang, wih, motornya padet nih. Dan ini LED semuanya LED, mau itu dia seinnya, tail light-nya, stop lamp-nya, semua LED semua. Otomatis ini lampu bakalan terang banget, enak banget dilihat. Sekarang kita ke depan. Oke, sekarang lampu depan nih. Lampu depan ini kalau kata gue tegas banget, gahar, maco, kesannya yang bener-bener wih gitu ya. Kenapa? Karena garis-garis di lampu ini bener-bener tegas banget. Dan dia punya side lamp yang lampu-lampu di samping ini kayak bikin tambah kesan yang elegan tapi laki gitu loh. Ditambah ini semuanya pakai LED. High beamnya, low beamnya semua LED semua. Seinnya yang di depan ini seinnya agak beda. Kenapa? Karena dia bener-bener dibentuk segaris dari depan ke belakang, dan ini terekspos banget, kelihatan banget, dari depan kelihatan, dari samping kelihatan. Dan ini nyatu sama bodinya. Depan lampu ini, sebelah si sein, ini kayak ada semacam winglet. Yang ini kesannya sportinya kena juga. Spakbor depannya ini tetap ada sudutnya, sportinya dapat. Nah, sekarang riding position nih. Karena menurut gua riding position itu penting buat menunjang fungsional motor sebagai alat kalian touring. Gua sering pakai motor-motor matic yang agak gede, bahkan yang kapasitasnya nggak segede ini, itu ngangkang parah. Jadi susah gitu loh, kayak kaki nggak semuanya napak, cuman depan kaki doang. Dan menurut gue itu nggak safety men. Kalau di Draco ini dengan tinggi gue segini, ini bener-bener napak, bener-bener yang enak banget tuh. Standar 2 padahal napak. Terus tadi masalah si posisi tangan. Tangan ini, kalau menurut gue dengan posisi seperti ini
nggak selempeng itu gitu maksudnya. Sih lebih nyaman kalau menurut gua ya. Ini lebih enak lagi, lebih yang kayak kayak di sofa bilang. Overall motornya enak banget lah buat didudukin. Tadi kan gue bilang tinggi gua 170-an, tinggi joknya ini 70 cm. Mungkin itu ya yang bikin kita bisa napak maksimal selain didukung sama bagian sini yang ramping. Tuh, terus shock breakernya ini dia pakai 2 dan yang belakang ini spring biasa dan tapi bisa di setel empuk kerasnya. Terus masalah finishing. Tadi kan gue bilang kalau di yang bagian dashboard segala macam finishingnya body kasar sama yang body halus tuh nyatu. Gue kira kan kayak gitu cuma ada di body ya. Ternyata di bagian CVT juga cakep karena ya ini ada aksen kulit jeruk di bagian air filter, cover CVT. Tapi tetap ada aksen-aksen cat halusnya. Jadi ya dilihat enak gitu loh. Ya kan terus gue juga baru ngeliat ternyata ini di sini ada aksen-aksen karbon. Yang ini nambah, cakepnya nambah sih. Terus kayak buat bagian frame, velg sama standar itu pakai powder coating yang jelas catnya lebih keras, lebih gigit ke si materialnya ya. Ini standarnya menurut gua keren, bentuknya cakep. Terus tetap fitur kayak ketika kita standar kita buka kita starter motor itu nggak akan bisa. Ngomong panjang, motor ini wheelbase-nya 1,5 meteran. Jadi ya masih aman lah, masih enak dipakai dan wheelbase yang panjang menurut gua salah satu cara buat meredam getaran. Widih, kokanya dalam banget. Jadi si Draco ini steering angle-nya 45 derajat. Di mana 45 derajat itu menurut gua adalah steering angle yang lu bisa muter 1 kali putaran di gang sempit gitu loh. Dengan panjang seperti ini kalian nggak perlu khawatir yang harus maju mundur nggak, tinggal tekuk mentok. Putar balik pasti bisa kalau pakai ini. Selain buat putar balik, steering angle segini juga ketika kalian pakai buat touring jauh kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya jalanan di sini sama di tempat-tempat lain belum tahu, kayak misalkan kita keluar negeri macam belum tahu nih gimana nih. Akhirnya steering angle dibikin kayak gini. Kenapa sampai keluar negeri? Ya iya, orang motor aja dipakainya berapa 80 negara lebih, Jerman sampai pakai, Swiss, USA juga pakai. Ya berarti memang ada kualitasnya. Dan ya kalian bayangin aja orang bule yang badannya lebih tinggi dari gua, lebih gede, pakai ini aman. Terus gua yang pakai ini yang 170 aman. Itu makanya gua bilang ini motor nyaman banget, enak dan ya udah kayak sofa. Nah, itu dia tuh review singkat dari gua tentang si WeMoto Draco 250 ini. Kayaknya capek ya dari tadi ngobrol terus. Ngobrol kali ya di bawah ngopi ya. Sambil ngobrol dalam. Ayo ikut yuk. Widih. Nah ini nih, udah dapat kopi. Sekarang ngopi dulu. Oke. Tambahin gula dulu biar manis. Oke. Nah. Ini baru beres. Oke. Gue pengen ngasih gimana sih impresi gue naik si WeMoto Draco 250 ini. Oke, jadi pertama gue lihat si Draco ini, yang gue lihat tuh kayak yang, wah motornya gede banget, terus kayaknya susah nih dipakai, terus kayak yang berat segala macem. Ternyata ketika gue naik itu motor yang masih enteng karena beratnya cuma 190 kiloan, tingginya juga tadi cuma 70 cm, masih aman, masih buat badan segua segini, masih enak, masih enteng gitu loh. Kedua, itu kan pertama dari look dulu. Terus ketika gue lihat detail ternyata kayak lampu, terus stop lamp, setang sampai aksen-aksen di bodinya itu menurut gue itu gahar dan cowok banget. Terus instrumennya enak banget di mata. Jadi motor ini si panel speedometernya itu ketika siang yang panas harusnya dia silau dan jadi redup. Ini enggak, dia tetap nggak mantulin sinar, dibacanya enak, semuanya tertera di situ, mulai dari kecepatan, RPM, trip meter, odometer, indikator bensin segala macam, ABS-nya nyala atau enggak, sensor injeksi juga di situ. Terus kemampuan gue buat ngejangkau si kayak soket, laci si box kanan yang buat ada charging portnya itu, terus tangki bensin. Itu gampang banget, pendek gitu, enak. Posisi riding juga yang nyaman. Joknya nggak panas itu, karena banyak sweat tadi. Kalau perkara kokpit dan look seperti itu ya. Dan lampunya nyaman, maksudnya lampu LED yang pasti terang ya. Terus ada satu fitur yang itu menurut gua nilai plus sih dari si WeMoto Draco ini. Jadi holder, saklar yang ada di holder itu, semua liningnya nyala semua. Dan itu terang. Dan kita riding itu pasti kelihatan banget. Pengeremannya kan udah ABS nih, ABS
depan belakang, disc brake juga. Dan disc brake-nya gede, floating pula yang depan. Itu menurut gua bikin si pengeremannya jadi lebih, bukan yang jek langsung mati ya, cuman berhentinya lebih halus, lebih smooth. Jadi kalian nggak yang kayak tiba-tiba berhenti dadak dan sakit perut kan kadang ada tuh yang jek gitu kan. Ini enggak tuh. Terus buat masalah performa mesin, dengan performa mesin yang bornya 70 terus stroke-nya 65 tadi, 250 cc DOHC, performanya buat motor matic ya, ini gila sih. Maksudnya kalian bisa speed touring pakai motor ini gitu loh. Misalnya kalian katakanlah ambil contoh jarak 200 kilo. Itu gue yakin kalian bisa stabil di kecepatan 70-80 dengan kondisi mesin seperti itu. Ya tergantung jalan juga ya, kalau mungkin agak ramai atau belok-belok mungkin agak berkurang. Cuman yang gue maksud di sini adalah motor ini punya power segitu men, seserem itu. Terus buat ergonomikal sama fungsionalnya nih, si bagasi dari Wemoto ini itu luas banget. Yang kapasitas maksimum terteranya itu 10 kilo dan itu menurut gue lebih dari cukup karena helm satu pun masuk. Ditambah satu helm masuk satu helm ditambah bisa masukin mantel, jaket atau apapun itu di bagian depannya. Terus bagian favorit gue adalah di windshield karena windshieldnya bagi gue dia tinggi, cuman bukan yang sampai nutupin muka, jadi yang nadahin leher ke bawah gitu loh. Jadi ketika lu naik motor ini mungkin ketika lu telanjang dada pun nggak masuk angin. Terus ketika kadang kan gini, tadi gue cerita tentang kalau motor-motor matic yang besar itu kadang kita berasa ngangkang kayak naik jet ski gitu kan. Ini enggak, ini berasa kayak kita naik motor, kaki lu tetap nggak ngangkang, tetap bisa napak, dua-duanya napak sempurna ya, karena ya pengalaman gue beberapa kali naik motor-motor yang big matic itu kaki nggak sepenuhnya napak, cuman separuh doang kayak bagian depan doang. Kadang malah bahkan ada yang cuma kaki sebelah doang, kanan atau kiri. Dimana menurut gue ketika kaki lu bisa napak semua berarti safety-nya lebih kena. Terus passenger ini penting juga. Kadang kan kita touring nggak sendirian, pergi jauh nggak sendirian. Berarti kita harus ada ini dong, kayak inisiasi buat wah kenyamanan passenger tuh penting juga nih gitu kan. Dan ternyata kita bisa dapet di Wemoto ini. Si Draco ini, si passengernya nyaman juga. Dia bukan tipe-tipe matic yang ketika lu bonceng kaki lu dengkul lu nekuk mentok, bukan. Jadi masih kayak normal duduk di kursi biasa. Dan kalau kata gue sih ketika lu bisa duduk normal di kursi biasa gitu ya buat long trip aman gitu loh. Itu terus ada fitur yang kayak lampu di dalam bagasi, itu menurut gue kayak wih asik nih ketika dalam kondisi gelap di garasi atau mungkin lu lagi di mana yang bener-bener gelap, susah lu harus ngeluarin handphone lu buat buka slide atau ngeluarin senter sekalian, malah kan repot juga kan. Itu kita tinggal cuman kayak buka jok dibuka langsung lampu nyala. Itu fitur yang ngebantu banget sih kata gue. Jadi memang bener apa yang ditawarkan oleh Wemoto Draco ini. Pertama menurut gue itu kenyamanan, karena emang motor ini nyaman banget, nggak pegel, nggak yang bikin lu aduh capek nih naik motor. Terus kedua powernya tetap kena. Wemoto ini tadi gue bilang pertama yang mereka jual nyaman, kedua power, ketiga keren karena sudutnya kena semua, cakep banget kelihatannya. Terus nggak yang kayak gambot, kelihatan gambot tapi kopong, tau nggak sih, kayak yang ini gede nih tapi ketika lu pegang prek kosong, enggak. Terus buat masalah handling, karena sudut putarnya 45 derajat, meskipun panjang motornya lumayan tuh, tadi wheelbase-nya aja 1,5 meter lebih dikit ya, cuma sudut putarnya kan dia kan 45 derajat, itu ngebantu banget sih. Terus kayak yang ketika lo mau putar balik enak, motor juga nggak kebanting, santai stabil di atas motor, lurus doang itu juga enak juga. Jadi kata gue ya motor ini kombinasi yang tepat, maksudnya antara handnya, powernya, looknya, ergonomiknya itu enak semua gitu loh. Dan cocok buat kalian yang sering trip-trip keluar kota dalam jangka waktu yang sering, ini cocok banget sih. Nah, buat kalian yang pengen dapetin Wemoto Draco 250 ini, kalian bisa datengin ke The Biker Shop di sini nih. Nah, kayaknya segitu dulu ya. Gue mau ngajakin ngopi dulu nih. Kopinya enak. See you ya.